Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulisneni, kelas 96 PIL, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di tengah pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah, selanjutnya tercekam rasa takut lantaran mulai merebaknya wabah virus yang sering kita sebut dengan COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 telah memukul banyak sektor kehidupan bernegara termasuk kualitas demokrasi. Sudah semestinya langkah-langkah penanganan krisis selama masa pandemi oleh pemerintah tetap mengedepankan kualitas demokrasi. Nah, kondisi resiko kemunduran demokrasi akibat pandemi COVID-19, negara-negara dunia tergambar dari hasil indeks yang dirilis oleh lembaga riset Varieties of Democracy. Nah, penghitungan indeks ini dilakukan pada 179 negara dunia yang terdampak COVID-19. Nah, indeks ini bertujuan untuk memotret kebijakan dan tindakan penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara dunia, termasuk pula pengaruh bagi penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi di suatu negara. Nah, pengukuran indeks ini menggunakan belasan indikator yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah negara-negara di dunia. Indikator tersebut diantaranya penetapan tindakan darurat nasional, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, kebebasan masyarakat, peran dan pengawasan pemerintah dan legislatif, hingga pelibatan militer dalam penanganan dan hingga penegakan aturan selama masa darurat COVID-19 dan lainnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan indeks yang dilakukan, tercatat sebanyak 47 negara termasuk dalam kategori resiko kemunduran demokrasi yang rendah dan 34 negara beresiko sedang serta 48 negara lainnya beresiko tinggi. Nah, hingga akhir Mei 2020, wabah COVID-19 telah menyebar ke 216 negara. Nah, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif paling tinggi, mencapai 1,6 juta orang dan lebih dari 100.000 kematian. Nah, angka ini bahkan menunjukkan sepertiga dari jumlah total kasus COVID-19 secara global yang terkonfirmasi hingga 50,8 juta kasus positif. Nah, selain Amerika Serikat, sejak beberapa waktu lalu Brasil disebut menjadi epicentrum baru penyebaran virus COVID-19. Nah, kenaikan kasus COVID-19 di negara Samba tersebut memang cukup memprihatinkan hingga menempatkannya di urutan tertinggi kedua dengan jumlah kasus positif mencapai 438.000 dan lebih dari 26.000 kematian. Selain itu, negara-negara Eropa seperti Rusia, Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman juga masih pada urutan teratas sebagai negara terdampak pandemi COVID-19 secara umum. Nah, Indonesia sementara itu, sama halnya seperti Amerika Serikat, Rusia, ataupun Spanyol, indeks resiko kemunduran demokrasi untuk Indonesia tergolong sedang. Meskipun tidak berada dalam kondisi resiko tinggi, sejumlah penanganan COVID-19 di Indonesia memang masih memerlukan perbaikan. Nah, kondisi risiko ini cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang sebagian besar justru berada pada tingkatan risiko tinggi. Nah, berikut datanya. Berdasarkan indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks, sejumlah hal penting yang perlu menjadi catatan pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pembenahan dalam menangani COVID-19 dengan tepat mengacu pada prinsip berdemokrasi. Nah, penempatan darurat secara nasional yang dilakukan pemerintah dalam
dalam langkah awal dalam menghadapi pandemi dinilai sudah sangat tepat, akan tetapi keselarasan penyelenggaraan penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diubah. Nah, sejumlah masalah, kondisi, dan ketidaksamaan protokol penanganan wabah di tingkat daerah masih saja ditemui, seperti perbedaan dalam penetapan pembatasan sosial, penanganan pasien, hingga distribusi bantuan sosial. Hal ini yang juga menjadi sorotan terkait penerbitan kebijakan Perpu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang telah disahkan jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai salah satu rujukan. Nah, regulasi tersebut dinilai dapat menjadi dasar pemerintah mengubah APBN tanpa melibatkan DPR. Nah, pengurangan peran DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak penganggaran ini justru memantik kecurigaan publik soal transparansi serta memunculkan polemik eksekutif dan legislatif. Selain itu, faktor lain yang turut memperberat resiko kemunduran demokrasi di Indonesia akibat pandemi yaitu adanya penunjukan pejabatan militer sebagai penanggung jawab rumah sakit khusus COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta. Kemudian penilaian indeks resiko kemunduran demokrasi tersebut semakin mengkhawatirkan jika disandingkan dengan kualitas demokrasi di Indonesia yang juga menunjukkan kecenderungan penurunan. Nah, data indeks demokrasi The Economist Intelijensi unit tahun 2006 sampai 2009 menunjukkan sektor tertinggi pernah tercatat pada tahun 2015 yang mencapai 7,03. Namun pada 2019 justru terjadi penurunan menjadi 6,48. Nah, jika di negara-negara Eropa seperti Italia dan Spanyol yang sempat mengalami krisis hebat dalam menghadapi pandemi COVID-19 kini mulai berangsur membaik. Nah, optimisme untuk Indonesia pun sudah semestinya juga terus ditumbuhkan sembari tetap mengawal kerja penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, meredanya penyebaran wabah membuat pemerintah Italia dan Spanyol secara bertahap mulai melonggarkan aturan karantina. Seperti di Spanyol misalnya, pemerintah setempat memutuskan untuk melonggarkan masa karantina warga setelah secara ketat memberlakukan pembatasan sebagai aktivitas perjalanan dan non esensial lainnya. Nah, kondisi ini sama pun juga dilakukan oleh pemerintah di Italia sebagian wilayah negaranya yang telah menjadi zona hijau COVID-19. Nah, kemudian sama halnya pula dengan kondisi tersebut, wacana untuk melonggarkan aturan pembatasan sosial pun juga dimulai di Indonesia yang siap melakukan kehidupan new normal. Nah, di sejumlah wilayah yang telah memenuhi syarat. Nah, jalan panjang penuntasan penanganan pandemi harus terus dilalui, tentunya dengan berbagai tantangan termasuk merawat kualitas demokrasi. Hingga akhir Mei 2020, kondisi penyebaran wabah corona virus atau COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Nah, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif secara nasional mencapai lebih dari 266.000 dan merenggut tidak kurang dari 1,6 ribu jiwa. Itu artinya jalan yang paling panjang untuk penuntasan pandemi masih terus harus dimulai, tentunya dengan berbagai tantangan termasuk merawat kualitas demokrasi. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.